Lewat kamera dashcam, sebuah bus melaju ugal-ugalan saat melintasi kilometer 361 jalur tol Semarang-Batang, Jawa Tengah. Sopir bus yang tidak dapat kendalikan laju kendaraan menabrak sejumlah mobil pemudik di depannya. Tak ada korban jiwa maupun korban luka berat akibat peristiwa ini. Pihak Polres Batang kemudian menuju lokasi kejadian untuk selidiki motif pasti kecelakaan. Dari keterangan yang kami peroleh, untuk sementara waktu memang dari supir bus, salah satu PO tidak bisa mengendalikan kendaraan, di mana kendaraan tersebut tidak bisa menjaga jarak aman, sehingga menabrak 6 kendaraan mobil pribadi yang berada di depannya. Saat ini para korban luka-luka sudah diperbolehkan rawat jalan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Saya Priska Papilaya, berikut berita pilihan siang ini. Pertemuan arus kendaraan di Jalan Layang MBZ dan Tol Cikampek kilometer 48 jadi salah satu titik macet terparah. Iran konfirmasi gugurnya 2 tokoh kunci militer. TNI selidiki dugaan keterlibatan oknum anggotanya dalam kasus penyiraman air keras aktivis HAM. Pemirsa, ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Lonjakan ini terjadi seiring dimulainya libur kerja yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mudik lebih awal. Antrian panjang roda 4 memadati setiap kantong parkir, dermaga hingga pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Para pemudik harus menunggu berjam-jam untuk bisa menyeberang menuju Pulau Jawa. Sebagian besar penumpang mengaku memilih berangkat lebih awal karena sudah memasuki masa libur kerja. Berdasarkan data Posko, total kendaraan yang telah menyeberang dari Sumatera menuju Jawa mencapai 8.208 unit. Sementara itu kawasan pelabuhan ini dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera sejak Selasa malam. Volume kendaraan yang terus meningkat membuat sejumlah kantong parkir di area dermaga, khususnya dermaga eksekutif, terpantau mulai terisi penuh. Memasuki puncak arus mudik, kemacetan panjang terjadi di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Penumpukan hingga 15 km lebih dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Antrean kendaraan terjadi sejak Selasa malam dan terus berlanjut hingga Rabu pagi sepanjang 15 km. Arus kendaraan dominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota. Para pemudik yang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur harus melaju perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Pengendara diimbau mewaspadai sejumlah titik kritis, terutama di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Meski kepolisian dan jasa marga telah memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah, namun kepadatan masih belum terurai secara signifikan. Saat ini penerapan one way diperpanjang dari kilometer 55 hingga kilometer 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan.
Kepolisian bersama Jasa Marga resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way di gerbang tol Cikampek Utama. Usai diberlakukannya sistem satu arah atau one way, kondisi arus kendaraan ramai lancar. Kebijakan ini dinilai efektif mengurai potensi penumpukan kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa. Sistem satu arah berlaku pada Selasa sore kemarin, mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 236 Trans Jawa. Berdasarkan data Jasa Marga, ada lebih dari 290.000 kendaraan melintas tol Cikatama menuju Trans Jawa sejak 11 Maret lalu. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini lalu lintas arus mudik 2026 sudah terhubung kami dengan rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama. Kita ke Nata. Nata, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini terpantau sudah mengalami lonjakan yang tentunya begitu signifikan, bahkan terjadi sejak tadi pagi ataupun subuh, sekitar pukul 5 subuh sudah terjadi penumpukan kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa. Kemudian meskipun kemarin sempat diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way sepenggal, kemudian untuk saat ini nanti akan dilaksanakan sistem one way secara nasional yang akan dimulai pada pukul 12 siang. Tapi ini juga masih bersifat situasional melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa nantinya jika one way nasional ini akan berlaku untuk kilometer 70 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Kemudian jika sudah diberlakukan sistem one way atau satu arah, nanti maka dari lalu lintas yang mengarah ke arah Jakarta ini tentunya akan dialihkan ke jalur arteri ataupun pantura karena memang tidak bisa dilalui sementara waktu. Kemudian juga jika Anda sudah mulai mengalami kelelahan ataupun dehidrasi dalam berkendara, Anda bisa melakukan pemberhentian terlebih dahulu di rest area terdekat dengan durasi maksimal yakni 30 menit saja. Kemudian jika memang Anda sudah mulai merasa lelah dan tidak dapat rest area, tentunya Anda bisa melakukan perjalanan maksud kami untuk menuju ke jalur arteri. Kemudian saya dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini memang kondisi lalu lintasnya ini terpantau semakin padat merayap lantaran ada beberapa kasus juga yang biasa kerap terjadi yang menjadi titik kemacetan adalah di gerbang tol lantaran adanya pengemudi ataupun pemudik yang kehabisan e-tol sehingga harus melakukan transaksi terlebih dahulu top up seperti itu, kemudian barulah transaksi ke gerbang tol. Sementara untuk durasi maksimal dari transaksi gerbang tol sendiri jika memang saldo tercukupi ini hanya sekitar 10 ataupun 20 menit. Maksud kami 10 sampai dengan 20 detik saja. Kemudian jika nantinya saldo e-tol Anda tidak cukup, kemudian Anda harus melakukan top up terlebih dahulu dengan memakan waktu durasi 1 sampai dengan 2 menit. Dengan kondisi lalu lintas yang tentunya padat ini, tentunya waktu estimasi 1 sampai dengan 2 menit ini tentunya sangat berpotensi menimbulkan kemacetan yang bahkan bisa mengular hingga berkilo-kilometer. Kemudian juga pastikan kendaraan Anda dan juga kondisi fisik Anda ini dalam kondisi yang fit untuk menghindari terjadinya laka lantas, mengingat cuaca saat ini sedang tidak menentu. Saat ini cuaca sedang panas, terik seperti itu, kemudian tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti sore ataupun malam hari akan turun hujan. Sementara Priska. Ya, Nata Arman dan tim melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali, terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, volume kendaraan di jalur Pantura Kota Cirebon juga terus meningkat hingga Selasa malam. Tercatat ada 262.000 kendaraan pemudik sudah melintas dari arah Jakarta ke arah Jawa. Sementara dari arah sebaliknya jumlah kendaraan melonjak tajam sejak diberlakukannya one way di jalur tol dari kilometer 70 Cikampek sampai kilometer 263 Pejagan, Pemalang. Sementara itu arus lalu lintas kendaraan di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjadi kepadatan dan kemacetan panjang di beberapa titik. Selain disebabkan volume kendaraan yang meningkat, kemacetan juga disebabkan truk besar Sumbu 3 yang masih beroperasi pada malam hingga dini hari. Kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi selepas gerbang tol Cileunyi hingga kawasan Cipacing. Selain di kawasan Cileunyi, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di sepanjang Jalan Raya Bypass Cicalengka
sejauh 4 km. Sejumlah anggota kepolisian yang berupaya mengatur arus lalu lintas agar tidak macet total. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek akan terus terjadi saat mendekati Hari Raya Lebaran. Memasuki masa arus mudik di 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat masih normal. Sejak pagi hingga malam hari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal, sepi dan belum terlihat adanya pergerakan yang signifikan dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun puncak kepadatan kendaraan di Lingkar Gentong terjadi pada 2 hari jelang Lebaran. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, petugas kepolisian dari Polresta Tasikmalaya akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya memberlakukan sistem satu jalur atau one way dari arah Garut menuju Tasikmalaya jika kemacetan terjadi mulai dari sepanjang 2 km. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan sistem satu arah sudah mulai diberlakukan di sebagian tol Jakarta Cikampek. Sistem satu arah diberlakukan mulai kemarin dan bisa diperpanjang. One way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional sudah kita berlakukan mendasari dari arahan Bapak Kapolri, arahan Pak Menhub dan diskusi dengan Dirut Jasa Marga bahwa pada jam 12 ada bangkitan arus. Oleh sebab itu kami segera melapor kepada Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan SKP. Jadi SKP itu tanggal 17 dan 18 itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi rekayasa lalu lintas yang pertama one way lokal tersebut hanya dari kilometer 70 sampai kilometer 263. Pemirsa, niat hati memeluk orang tua di hari yang fitri. Namun takdir berkata lain. Seorang pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon harus tegar menghadapi kenyataan pahit. Di tengah hiruk pikuk arus mudik, ia menerima kabar duka. Sang ibu telah menghembuskan nafas terakhir tepat sebelum mereka sempat bertemu di kampung halaman. Langkah Denny, seorang pemudik roda 2, mendadak lemas saat tiba di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon pada Selasa dini hari. Kabar duka menyayat hati datang melalui sambungan telepon, mengabarkan bahwa sang ibu tercinta telah meninggal dunia. Rencana bahagia untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman Mesuji, Lampung seketika berubah menjadi duka mendalam bagi pria yang telah menempuh perjalanan jauh demi sebuah rindu ini. Meski diliputi rasa sedih yang luar biasa, Denny tetap melanjutkan sisa perjalanannya menuju Lampung. Bukan untuk bersalaman di hari raya, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang ibu. Sementara itu, pemirsa, seorang penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan melahirkan di atas kapal. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar. Evakuasi ke rumah sakit dilakukan saat kapal bersandar di pelabuhan terdekat. Seorang penumpang kapal bernama Isa, 37 tahun, dievakuasi petugas kesehatan Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang ini dievakuasi setelah melahirkan di atas kapal sesaat sebelum KM Pantokrator yang sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara, bersandar di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar. Isa melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi sehat. Ini proses persalinannya di atas kapal sendiri seperti apa? Proses persalinannya lancar. Kebetulan
ibu ini mungkin sudah melahirkan pertama, jadi bukan pengalaman pertama untuk melahirkan. Jadi dia ada pengalaman, kebetulan dari perawat juga sudah konfirmasi sama saya karena pada saat ini kapal mau sandar. Selanjutnya ibu dan bayi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati ribuan pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman lebih awal. Gelombang keberangkatan pemudik di stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan signifikan. Data terkini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penumpang sebesar 11,41% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Untuk mengakomodir lonjakan ini, 37 rangkaian kereta api tambahan telah dioperasikan. Sementara itu, pemirsa, kawasan Pelabuhan Merak dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera sejak Selasa malam. Volume kendaraan yang terus meningkat membuat sejumlah kantong parkir di area dermaga, khususnya dermaga eksekutif, terpantau mulai terisi penuh. Ya pemirsa, sejak pagi calon penumpang sudah mengantre di penyeberangan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan. Selamat siang, Salam. Apa yang bisa Anda laporkan dari sana di siang hari ini? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai padat karena memang hari ini menjadi puncak arus mudik lebaran 2026. Dan memang untuk kepadatan arus lalu lintasnya sendiri ini sudah terisi untuk kantong-kantong parkir yang ada di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, di mana untuk kepadatan kendaraan ini terjadi karena kendaraan ini harus mengantri untuk bisa masuk ke dalam kapal. Ya, memang untuk waktu bongkar muatnya sendiri per kapal
ini menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Dan ini memang sifatnya situasional, tergantung dari kondisi cuaca, baik itu keadaan ombak maupun juga faktor-faktor lainnya. Sehingga ini memang masyarakat mau tidak mau harus menunggu. Karena memang untuk waktu tunggunya sendiri di ruang tunggu ataupun juga di kantong parkir seperti yang terlihat di layar televisi Anda, ini membutuhkan waktu paling tidak 30 hingga 60 menit untuk nantinya kendaraan-kendaraan ini bisa masuk ke dalam kapal untuk nantinya akan diberangkatkan menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan aktivitas memang perjalanan mudiknya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per kemarin dalam kurun waktu 24 jam ini tercatat ada lebih dari 116.000 penumpang yang sudah diberangkatkan menuju ke pelabuhan Merak, Banten. Sementara untuk total kendaraan ini mencapai 26.000 dan jumlah ini masih akan terus meningkat mengingat hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang tadi pagi kami juga sempat berbincang bersama dengan Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, yang tadi sempat menyampaikan bahwa untuk waktu favorit masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik di Pelabuhan Merak, Banten ini terjadi pada waktu gelap, terutama pada saat waktu berbuka puasa hingga waktu setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih yang memang selesai paling tidak pukul 9 malam. Sehingga di jam-jam tersebut inilah yang menjadi tingginya volume kendaraan yang melintas untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik. Dan memang untuk kalau dari pantauan kami di lapangan sendiri, ini mayoritas kendaraan yang melintas memang masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta yang memang ini akan melakukan perjalanan mudik begitu. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk arus lalu lintasnya sendiri memang meskipun saat ini menjadi puncak arus mudik, namun ini masih terkendali aman. Bisa dilihat juga dari titik-titik yang ada di buffer zone mulai dari kilometer 43 hingga 68 yang masih terkendali dengan baik. Karena memang untuk arus mudik sendiri di tahun ini bisa terkendali dengan baik karena memang untuk arus mudiknya sendiri ini memang terbagi menjadi ke dalam 2 gelombang. Misalnya pada gelombang pertama terjadi pada minggu lalu, yakni pada hari Sabtu dan juga Minggu di tanggal 14 dan juga 15 Maret. Sementara di gelombang kedua arus mudik puncaknya ini terjadi pada hari ini dan juga hari esok. Itulah mengapa memang terjadi kesamaan ataupun juga masyarakat ini bisa melakukan perjalanan mudiknya memilih tanggal keberangkatan. Misalnya untuk ASN sendiri sudah berangkat pada pekan lalu. Sementara untuk swasta bisa dijadi ini merupakan masyarakat yang pekerja swasta yang sudah libur untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga dapat kami informasikan juga memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan antara 2 tahun yang lalu yang terjadi macet horor yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Namun saat ini justru lebih terkendali dengan aman. Dan memang untuk dari Pelabuhan Merak sendiri, dari pihak PT SDP ini melakukan mulai dari delay system maupun juga single tarif, sehingga ini bisa memecah dari antrian kendaraan ketika memasuki di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Priska. Ya, terima kasih rekan Salam Pulungan dan tim melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, karena tidak ada yang merawat, seorang pemudik motor ke Pulau Sumatera terpaksa membawa serta kucing peliharaannya. Hingga Selasa dini hari tanggal 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan ada sebanyak 10.182 kendaraan. Seperti inilah antrean pemudik motor yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Di antara ramainya antrean, satu pemudik motor membawa serta 2 kucing peliharaannya. Menggunakan tas khusus, kucing ras ini hanya duduk tenang. Menurut pemiliknya, ia terpaksa membawa mudik kucingnya karena tidak ada yang mengurus saat ia pulang kampung. Nggak ada yang ngurus, ya anteng aja sih, paling panasan dikit doang. Nggak ada ngamuk gitu loh? Enggak. Ngamuk enggak lah. Ini doang. Ada persiapannya ke Pak? Misalnya bawa makanannya? Ya paling makanannya aja sih, yang dia suka gitu. Makanan basah, snack. Hingga Selasa dini hari 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan sebanyak 10.182 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.